Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-26 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-25 sebelumnya itu Boruto mengajukan kerjasama kepada pemusuhi untuk mengalahkan Jura. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan rumah keluarga Uzumaki. Dengan wajah yang senang, Himawari berkata, "Hebat, padahal biasanya madu ini terjual habis." Inoji membalas, "Iya kan, kebetulan saja masih ada sewaktu aku ke sana." "Itu kesukaan Himawari kan?" Sambil tersenyum Himawari membalas, "Aku sangat senang. Terima kasih Inojin." Mendengar hal tersebut, Inoji pun tersenyum dan pergi dari tempat Himawari. Ketika baru saja melewati pagar rumah, tiba-tiba dia melihat seekor kata di pagar tersebut. Ternyata itu adalah kata Kashin Koji. Koji berkata, "Inojinya manakah? Aku ingin menanyakan beberapa hal padamu." Mendengar kata itu berbicara, Inoji pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Daripada bertanya, mungkin lebih tepat kalau disebut memastikannya. Ya, ini hanya formalitas. Aku sudah tahu jawabannya." Dengan wajah yang heran, Inoji berkata dalam hati, "Apapun kata ini." Koji melanjutkan perkataannya, "Kau menyukai Himawari Uzumaki sebagai lawan jenis kan? Apa aku salah?" Mendengar perkataan Koji, Inoji tampak malu dan berkata, "Bukan." Koji membalas, "Cukup, reaksimu sudah menjawab pertanyaanku. Selanjutnya yang ingin kutanyakan, apa kau ingin melindungi dia?" Mendengar hal tersebut, Inoji terdiam sejenak dan membalas, "Itu sudah jelas kan?" "Tentu saja." Koji membalas, "Bagus, hanya itu yang ingin kupastikan." Inoji berkata, "Tunggu dulu, ada apa ini? Kau ini sebenarnya siapa?" Koji membalas, "Kita memiliki kepentingan sama. Kalau kau ingin dengar lebih lengkapnya, ikutlah denganku." Adegan pun memperlihatkan Inoji yang sedang meletakkan tangan di atas punggung kata. Terlihat dia sekarang sudah berada di markas Kashin Koji. Ketika dia menoleh ke kanan, dia pun melihat Kashin Koji. Dengan raut wajah yang heran, Inoji berkata, "Kau siapa?" Koji membalas, "Namaku Kashin Koji. Aku bertarung untuk melindungi planet ini dari ancaman manusia pun dewa." Mendengar jawaban Koji, Inoji berkata dalam hati, "Kashin Koji, sisa-sisa dari Kara." Di sisi lain, Boruto berkata, "Aku tidak bermaksud mengancammu, tapi di sini tidak ada pintu masuk maupun keluar. Dengan kata lain, kau tidak akan bisa kabur dari sini. Tapi jangan khawatir, kalau urusan kita sudah selesai, kau akan kami pulangkan dengan selamat." Mendengar suara Boruto, Inoji pun terkejut dan menoleh ke arahnya. Adegan pun beralih ke dimensi Chobi. Terlihat dari sedang membaca sebuah buku. Ketika sedang membaca, dia pun melirik ke arah Jura. Ternyata Jura sedang menangis. Hidari berkata, "Oi, kau itu sebenarnya kenapa?" Sambil menghapus air mata, Jura membalas, "Buku ini termasuk kategori novel. Karena isinya adalah karangan, aku sempat meremehkannya. Tak kusangka cerita ini mampu menggerakkan hatiku." Mendengar hal tersebut, Hidari pun terdiam sejenak dan membalas, "Belum lama ini kau sempat mengalami hal yang serupa kan?" Mendengar jawaban Hidari, Jura pun mengingat momen Masuri yang menangis. Setelah ingat, Jura berkata, "Yang kurasakan sewaktu itu adalah perasaan Masuri. Ada berbagai perasaan yang muncul saat dia berurusan dengan Konohamaru. Amarah, kesedihan, dan juga sedikit rasa cinta." Mendengar hal tersebut, Hidari menatap Jura dengan serius. Di sisi lain, Mamushi tampak sedang membaca sebuah majalah. Jura melanjutkan perkataannya, "Ilmu yang kuperoleh dari Masuri sangat besar. Air mata ini adalah hasilnya." Sambil menoleh ke arah Hidari, Jura berkata kembali, "Kau mau bilang ide lagi?" Mendengar hal tersebut, Hidari pun terdiam sejenak dan membalas, "Tidak, itu menarik." Jura berkata kembali, "Walaupun begitu,
Pengetahuan ini sama sekali belum cukup. Untuk memahami dan mengontrol cinta, aku perlu informasi yang lebih banyak lagi. Di sisi lain, Mamushi berkata, omong-omong soal itu, ini hal sepele sih. Mungkin tak bisa disebut informasi. Dah, perempuan yang menjadi targetku. Kurasa aku mengerti alasan spesifik yang membuatku memilih dia. Jura membalas, oh, coba berdengar kepada kami. Sambil duduk dengan santai, Mamushi membalas, alasan kenapa aku ingin melahapnya bukan sekadar untuk memangsanya. Dengan raut wajah yang serius, Mamushi melanjutkan perkataannya, dominasi. Aku ingin menjadikannya milikku. Aku menginginkan informasi genetik unggul yang dia miliki. Aku tidak peduli soal cinta atau apalah itu. Setidaknya kita para manusia pun dewa harus lebih berkembang sebagai spesies. Bukankah begitu? Jura membalas, berkembang ya. Bisa dipahami. Menarik. Kurasa ini bukan proses yang buruk untuk lebih memahami cinta. Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat Shikamaru sedang berjalan di sebuah lorong. Saat berjalan, dia pun dihubungi oleh Koji. Koji berkata, Shikamaru, apa kau bisa dengar? Shikamaru membalas, Koji, ini si Denshin milik siapa? Koji membalas, tenang, saat ini aku dibantu oleh Inoji Yamanaka. Tentu saja ini sambungan tidak resmi. Kau tak perlu khawatir terdengar oleh tim sensor. Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, tapi bisakah kita bicara nanti saja? Aku dipanggil orang atas. Kepalaku sudah cukup sibuk. Koji membalas, justru itu yang ingin kubahas. Kemungkinan terburuknya adalah kau akan digulingkan dari jabatan Hokage. Dengar wajah yang serius, Shikamaru membalas, sial, aku sudah menduga bakal seperti itu. Koji melanjutkan perkataannya, kalau itu sampai terjadi, aku juga bakal repot. Aku akan memberi saran sebisa mungkin. Selebihnya tergantung pada dirimu. Berhati-hatilah. Shikamaru membalas, merepotkan saja. Rasanya aku ingin mundurkan diri saja sekarang juga. Ketika sudah sampai, Shikamaru membuka pintu sambil berkata, permisi. Melihat ada Kobu, Shikamaru pun terkejut. Kobu berkata, wah, lama tidak berjumpa Tuan Hokage ke-8. Maaf, lebih tepatnya Hokage sementara Shikamaru Nara ya. Dengar wajah yang serius, Shikamaru berkata, Tuan Kobu, ada keperluan apa penasihat pribadi Tuan Daimyo datang kemari? Mendengar hal tersebut, salah satu tetua Konoha membalas, sudah jelas kan? Tentu saja untuk membahas soal misi di Suna yang kau susun dan laksanakan atas inisiatif sendiri. Dengar wajah yang heran, Konohamaru berkata, inisiatif sendiri? Di sisi lain, Kobu berkata, kali ini kami bertindak sebagai saksi. Tuan Daimyo mempertanyakan kemampuanmu untuk bertanggung jawab sebagai kepala desa. Terlebih lagi, belakangan ini urgensi untuk mempertahankan eksistensi desa Shinobi menjadi isu yang sering kali diangkat. Tergantung situasinya. Ini bukan masalah yang akan selesai hanya dengan pemotongan anggaran desa. Mendengar hal tersebut, Shikamaru berkata, seperti yang sudah Anda sekalian ketahui, saat ini eksistensi manusia pon dewa tidak hanya mengancam desa kita, tapi seluruh negara api. Sayangnya mereka bukan lawan yang bisa diajak bernegosiasi. Saat sedang berupaya mengatasi mereka, saya mendapatkan sebuah informasi. Detail misi dan personel yang melaksanakan misi kali ini semuanya disusun berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Salah satu tutor membalas, informasi yang kuterima itu, apa isinya? Di sisi lain, Koji berkata pada Shikamaru, aku rasa aku sudah paham, tapi sebaiknya aku tidak menyebutkan soal Jippo. Dengar wajah ragu, Shikamaru berkata, detailnya tidak bisa saya ceritakan. Mendengar hal tersebut, semua orang pun bingung. Shikamaru kembali berkata, ini demi keamanan semua pihak. Terlebih lagi, benar atau tidaknya masih belum pasti. Akan tetapi ketika menghadapi musuh di depan mata, ada kalanya kita harus mengandalkan hal-hal yang tidak pasti. Kali ini saya memilih mengikuti insting. Akhirnya saya putuskan bahwa ada tindakan yang perlu diambil berdasarkan informasi tersebut. Ketika merencanakan ini, saya sudah siap bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Di sisi lain, salah satu tetua Konoha berkata, mengesampingkan isi dari informasi itu sendiri, yang paling kami pertanyakan adalah sumbernya. Apakah mungkin bahwa penyedia informasi itu adalah Boruto si pemberontak?
Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun terdiam. Tetua yang lain berkata, dari info yang kudengar, entah mengapa dia seolah-olah tahu banyak mengenai kehidupan para manusia pun dewa. Kenyataannya ada desa-desa yang meyakini bahwa mereka sebenarnya saling terhubung di balik layar. Dengan kata lain, ini strategi keji untuk meruntuhkan Konoha dari dalam dengan cara memperdaya orang-orang desa melalui umpan yang bernama informasi. Mungkin ini pembalasan dendamnya pada desa yang telah mengusirnya. Mendengar hal tersebut, Konohamaru tampak protes dengan berkata, mohon tunggu sebentar. Tidakkah menurut Anda itu berlebihan? Di sisi lain, Shikamaru berkata, hentikan Konohamaru. Namun Kojimoto berkata Shikamaru dengan berkata, tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Ini jauh lebih baik daripada tudingan mereka ditujukan padamu. Mendengar perkataan Koji, Shikamaru pun mengikutinya. Sementara itu, Konohamaru kembali berkata, saya bisa kembali dari misi ini dengan selamat berkat Boruto. Mungkin ini tidak lebih dari sekadar pendapat pribadi, tapi saya tidak merasa kalau dia memiliki niat untuk membahayakan desa. Tetua Konoha membalas, ada apa ini Sarutobi? Kau mau membela dia? Konohamaru membalas, bukan begitu. Hanya saja saya menduga bahwa dia memiliki alasan tersendiri. Mendengar jawaban Konohamaru, tetua yang lain berkata, bodoh, apakah sudah lupa? Dia adalah orang yang membunuh Hokage. Dia hanyalah seorang buronan kakap dan targetnya harus dimusnahkan. Berhentilah mendengar ocehan buronan itu yang tak lebih bujur yang penuh omong kosong. Hal seperti ini mestinya sudah tak perlu diperdebatkan. Konohamaru membalas, tapi tetua. Melihat sikap Konohamaru, Shikamaru berkata, cukup Konohamaru. Di sisi lain, Kobo berkata, misi kali ini sekilas terlihat seolah-olah berhasil. Namun, lain lagi ceritanya kalau ada pengkhianat di dalam desa yang bersekutu dengan buronan. Harus diakui kalau ini adalah masalah yang sangat besar dan akan berdampak pada negara api maupun martabat Konoha. Saya menangkap bahwa Konohamaru Sarutobi pergi. Aku akan menginterogasi secara langsung. Saya membalas, baik. Kobo berkata kembali, identifikasi semua orang yang pernah mengalami kontak langsung dengan Boruto. Jangan sampai tersisa satu orang pun. Pada interogasi waktu itu, pasti ada pengkhianat yang bersekongkol dengannya sehingga dia bisa melepaskan ikatannya dan melarikan diri. Kita harus cari orang itu sampai dapat. Mendengar hal tersebut, Konohamaru, Sai, dan Shikamaru mulai waspada. Sementara itu, Koji pun hanya diam. Di sisi lain, Nojin berkata, komunikasi diam-diam di luar pengawasan tim sensor tanpa mengikuti prosedur formal. Ditambah lagi menguping rapat para pimpinan para petinggi desa. Padahal penggunaan sindensi secara pribadi saja dilarang. Dengannya baru saja aku sudah tidak tahu berapa banyak peraturan yang kalian langgar. Kalian selalu berbuat seperti ini. Mendengar hal tersebut, Boruto pun diam dan melirik ke arah yang lain. Di sisi lain, Koji berkata, kami ini buronan. Tidak ada cara lain selain menempuh jalur ilegal. Lalu Inojin, jangan lupa, kau juga sudah terlibat dalam hal ini. Mendengar hal tersebut, Inojin pun terdiam. Sementara itu, Boruto berkata, musuh kita tak segan melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Kalau begitu, kita juga harus beradaptasi dengan cara musuh bertindak. Ini bukan saatnya membahas soal peraturan. Sekarang ini, yang harus kau lakukan adalah menyadari apa yang kau perlukan. Ingat itu baik-baik. Mendengar jawaban Boruto, Inojin terdiam sejenak dan membalas, aku juga sudah pernah melawan Jorah, jadi aku tahu. Untuk melindungi semuanya, untuk melindungi Himawari dan monster itu, diperlukan kesiapan dan kekuatan. Tak lama setelah itu, Koji pun menoleh ke arah Boruto dan berkata, Boruto, apa masalahnya sudah selesai? Yang ku maksud soal memusiki. Kau mengusulkan semacam kesepakatan dengannya kan? Boruto membalas, tidak perlu khawatir. Aku sudah melakukan yang harus kulakukan. Koji membalas, itu tidak menjawab pertanyaanku. Aku tidak suka dengan sikapmu yang seperti itu. Boruto membalas, harusnya aku yang bilang begitu. Kau dengan sengaja menutup-nutupi bagian yang menurutmu tidak menguntungkan. Sebenarnya ada berapa orang yang seharusnya mati dalam misi Desuna. Mendengar perdebatan mereka, Inojin berkata, hei, kalian perlu hentikan. Di sisi lain, Koji berkata, aku hanya memandu mereka menuju perkembangan yang paling pasti untuk bangkitkan mengikuti milik Sarada. Aku juga sudah menghindari masa depan di mana lebih banyak orang tewas terbunuh. Kalau kau masih ingin protes seperti bocah, katakan saja. Mendengar hal tersebut, Boruto pun bersantai kembali sambil berkata, buang-buang waktu saja. Sudah,
Cepat lanjutkan bicaranya. Koji membalas. Baiklah, Shikamaru, apa kau dengar? Laporkan situasinya. Shikamaru membalas. Konohamaru dibawa ke ruangan interogasi. Nantinya aku juga pasti akan dibawa ke sana. Tapi untuk saat ini aku baik-baik saja. Koji membalas. Bagus. Segera laporkan kalau terjadi apa-apa. Agar tetap unggul dari musuh di pertarungan berikutnya, kau harus menjadi Hokage. Shikamaru membalas. Aku paham. Merepotkan saja. Koji berkata kembali. Sekitar 1 minggu dari sekarang, manusia pendewa bernama Musi akan muncul di Konoha. Targetnya adalah Eda. Aku akan beritahumu soal kekuatan Musi dan cara untuk mengatasinya. Mendengar perkataan Koji, mereka semua pun terdiam. Adegan pun beralih ke apartemen Eda. Terlihat Eda, Demon, Serada, dan Sumire ada di sana. Eda berkata, terus, kapan kau menyatakan perasaanmu pada Boruto? Serada membalas, meski ditanya begitu, tunggu, siapa juga yang bilang mau menyatakan perasaan? Mendengar hal tersebut, Eda berkata, kok begitu? Kesannya seolah-olah kau malah menyatakan perasaanmu pada kakek. Serada membalas, logika macam apa itu? Terlihat dia memantau mereka dari kejauhan. Adegan pun beralih ke Serada kembali. Serada berkata, mana mungkin dia punya waktu untuk hal semacam itu. Kalau aku mengatakan hal yang aneh jadi tidak enak kan? Aku takut itu terjadi. Eda membalas, payah. Kalau kakek. Sumire membalas, aku mungkin tergantung waktunya. Kalau ada kesempatan, mungkin saja aku bertindak impulsif. Dengar wajah yang senang, Eda berkata, ya benar. Pokoknya aku mau lihat kalau memang itu tiba. Sumire membalas, meski tadi bilang begitu, kurasa Serada juga sama. Sambil tersenyum, Eda berkata, benar juga. Kasus pelukan waktu itu kan dia juga pelakunya. Serada membalas, kasus apa? Dengar wajah ragu, Sumire berkata, tapi ujung-ujungnya yang paling penting adalah perasaan Boruto ya. Seperti yang Serada bilang, mungkin mulai sekarang dan seterusnya dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal semacam itu. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun terdiam. Tak lama setelah itu, Eda berkata, omong-omong setelah kita berbicara soal cinta sampai sejauh ini, ternyata kalian berdua memang tidak terpengaruh Miryoku ya. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun terkejut. Sementara itu, Demo tampak mengasihi mereka. Ketika melihat Demo, Sumire ingat perkataan Shikamaru untuk berhati-hati dengan Eda. Melihat reaksi mereka, Eda berkata kembali, benar kan? Habisnya meski aku berada di depan kalian bisa membicarakan soal menyukai orang lain selain diriku. Biasanya hal seperti itu tidak akan terjadi. Soalnya mustahil. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun melirik satu sama lain. Di sisi lain, Daimon belum berjalan ke arah mereka. Dengan refleks yang cepat, Serada langsung menghentikan mengikut Sharingan. Namun tiba-tiba Daimon melompati mereka dan memegang leher mereka. Sambil tersenyum, Daimon berkata, barusan kau berniat melakukan sesuatu, Serada, dengan mengikut Sharingan kebanggaanmu ya. Percuma saja, tak usah coba-coba, karena kau akan mati sebelum sempat bertindak. Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya Serada dan Sumire berada dalam bahaya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-27. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し弱い。